Detik-detik pencoblosan pemilu 2024 sudah di depan mata. Ya, jelang pemilihan presiden dan wakil presiden periode berikutnya, tentu berbagai kekisruhan sudah mulai terjadi. Terlebih kelak saat proses pemungutan dan perhitungan surat suara dimulai. Dan untuk mengetahui potensi kekisruhan yang akan terjadi pada 14 Februari mendatang, para ahli seperti paranormal, anak indigo, hingga ahli tarot akan mengungkapkan terkait hal tersebut secara terang benderang. Maka inilah 5 ahli prediksi kekisruhan pada pemilu 2024 versi Cumi Top 5. Seorang pria indigo bernama Bagiono Prabowo memprediksi potensi kecurangan saat pencoblosan hingga perhitungan surat suara pada pemilu 2024. Ia mulai dari beli suara, kong-kali-kong mencoblos surat suara cadangan, hingga mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam daftar pemilih khusus atau DPK disebut berpotensi besar untuk terjadi. Menurutnya, hal tersebut lantaran ada sebagian oknum yang menginginkan keberhasilan paslon pilihannya. Dan untuk mengantisipasi itu semua, peranan Badan Pengawas Pemilu harus lebih teliti dalam mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara. Maka inilah prediksi Bagiono Prabowo terkait kecurangan dalam perhitungan suara. Ya, kalau kita melihat cuaca iklim politiknya ini ada kecenderungan terjadinya konflik. Tapi ada alasannya konflik terjadi karena ada berasumsi adanya kecurangan-curangan. Nah, kecurangan ini harus diselesaikan dengan meja pengadilan. Artinya ada putusan-putusan hukum yang menguatkan atau mengikat. Nah, ketika dalam proses lama ini, misalnya ada waktu injure time yang sampai 4 jam, 3 jam, ini kan ada peluang-peluang yang dianggap multi interpretasinya nih, bahwa terjadinya nanti adanya bahasanya gini, gelembung suara lah, entah ada permainan dari elektoral, bisa permainan dari penghitungan dari komputer dan yang lainnya lah ya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita hindari, harus keterbukaan, transparansi, dan harus sama-sama ketiga paslon ini orang-orang, teman-teman yang memang nanti duduk di yang berhitung itu harus benar-benar konsisten, dan keterbukaan itu penting. Nah, ketika ada keterbukaan, transparansi, masih ada orang-orang yang tidak puas, di sini baru kita harus antisipasi yang itu. Kecurangan ini diakibatkan karena tadi ada oknum lah ya, yang menginginkan kemenangan, keberhasilan dari paslon tersebut. Dan kecurangan ini saya nggak nyebut siapa yang kecurangan, tidak boleh kan, kita harus punya praduga tak bersalah juga. Tapi ada oknum yang kita harus antisipasi. Oknum ini pentingannya untuk apa? Kita sama-sama sebagai masyarakat warga negara Indonesia, kita berhak untuk mengawal demokrasi kita yang istilahnya kita kan akan menghadapi yang Pilpres istilahnya sebagai ulang tahun bukan kemerdekaan, tapi ulang tahun demokrasi, pemilihan kepresidenan. Kita harus menyambut dengan semangat, rasa optimis, dan insya Allah kita harus berdoa bahwa ketika paslon ini dilindungi, lalu mempunyai sifat patriotisme, kalaupun kalah, sama-sama sebagai anak bangsa ingin perbaiki negara ini lebih baik. Itu yang kita butuhkan. Selain potensi kecurangan dalam proses pencoblosan hingga perhitungan surat suara, seorang ahli tarot juga memprediksi potensi perdebatan sengit yang akan terjadi di pemilu 2024. Madam Clarita, seorang ahli tarot, mengungkapkan perdebatan sengit itu kemungkinan besar terjadi menjelang putaran kedua. Ya, menurut prediksi Madam Clarita, pemilu 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Lantaran hasil dari surat suara ketiga paslon memiliki angka persenan yang beda tipis. Maka inilah prediksi Madam Clarita terkait perdebatan sengit di 2 putaran. Akan ada sebuah seperti kayak entah ini konflik, entah ini perdebatan sengit. Nanti kemungkinan akan ada perhitungan yang selanjutnya sih, gitu. Karena ini beda tipis kalau aku lihat, gitu. Antara nomor 3 dengan yang nomor 2.
Kalau yang nomor 1 sebenarnya bagus. Ini mereka bertiga ini tidak akan terlalu jauh angkanya nantinya, gitu. Ada kemungkinan dilakukan yang selanjutnya, perhitungan suara selanjutnya ini kemungkinan besar. Kalau aku lihat sih antara yang nomor 2 atau nomor 3. Jadi antara calon Pilpres ini yang nomor 2 dan nomor urut 3. Ini kemungkinannya akan dilakukan perhitungan yang ketiga. Karena bedanya nggak terlalu jauh nanti, gitu. Kemungkinan besar ini yang menang memang nomor 2 ya. Kemungkinan. Tapi ya memang ini berdasarkan banyak sekali pergulatan nantinya, gitu. Kemungkinan besar ini ya nomor 2, calon yang nomor 2 yang memenangkan karena ada kartu maskulin. Sebetulnya nomor 3 di sini bagus ya, kartunya ada kartu kebangkitan, tapi memang di sini sepertinya ada tertutup atau ada terhalang jalan, ada penghalang. Jadi yang kemungkinan besar kalau berdasarkan kartunya ini adalah yang menang nomor 2. Perdebatan sengit yang akan terjadi di pemilu 2024 jika menurut Paranormal Ki Braja berpotensi besar terjadi lantaran situasi yang terlalu fanatisme saat pencoblosan. Ya, menurut Ki Braja, pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang akan berlangsung ricuh dan bentrok lantaran banyaknya oknum yang terlalu fanatik terhadap paslon pilihannya. Maka inilah prediksi Ki Braja terkait fanatisme saat pencoblosan. Kalau keramaian itu pasti ada ya, bukan pemilihan tahun-tahun sekarang juga, pemilihan tahun-tahun kemarin pun juga keramaian, dan itu perihal yang biasa lah karena ya beda pilihan. Namun kita kan selalu berharap juga ya, jangan sampai gara-gara beda pilihan lalu membuat ricuh seperti itu. Ya namanya ini orang ya, ada yang fanatik, ada yang enggak seperti itu. Kalau keramaian itu pasti ada, dan kayaknya nih menurut penerangan saya keramaian ini yang lebih kencang tuh tahun-tahun sekarang ini nanti. Tahun ini kayaknya luar biasa nih bentrok ya. Itu tadi. Karena situasinya memang fanatisme ya, itu lebih kuat auranya tuh sekarang tahun-tahun ini gitu. Dari 3 kandidat nih, yang satunya sudah benar-benar memegang pilihannya, yang satunya lagi. Jadi kayaknya nih bila mana ada pilihan mereka yang kalah, kayaknya ini rame sih. Itu tadi, dan ramenya menurut saya hitung tadi itu lebih dahsyat di tahun-tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pesan moral saya sendiri untuk cumi-cumi lovers, ya gimana pun dan siapapun pilihan kita, tolong kita tetap menjaga kerukunan, menjaga perdamaian. Jangan hanya gara-gara beda pilihan akhirnya pecah persaudaraan, pecah persahabatan, pecah silaturahmi. Dan tetaplah disikapi dengan dewasa ya. Jadi perbedaan pilihan itu pasti, tapi jangan sampai menjadikan itu permusuhan seperti itu. Dan saya berharap semoga pemilihan Pilpres tahun 2024 sekarang ini semoga membawa berkah, membawa adem, membawa adanya kerukunan, dan semoga tidak ada bentrok-bentrok lah ya. Itu tadi, karena masa iya mau bentrok sama saudara sendiri, kan sama negara kita sendiri, berarti kan saudara gitu. Kecurangan yang diprediksi sebelumnya juga diungkapkan oleh ahli tarot Nyai Dewi Rantian. Ya, menurut Nyai Dewi Rantian, kecurangan dalam pemungutan dan perhitungan surat suara itu akan terjadi di daerah-daerah desa. Maka dari itu, Nyai Dewi Rantian turut memberikan pesan moral agar potensi tersebut bisa lebih kecil terjadi. Maka inilah prediksi Nyai Dewi Rantian terkait kecurangan di daerah desa. Oke, jawaban saya enggak lah, tidak akan terjadi seperti tahun 1998, enggak, tidak akan seperti itu. Cuman akan sedikit namanya orang tidak terima ya. Jadi pasti akan memanas. Jadi saling pengen menjatuhkan. Bagaimana caranya bahwa ini tidak akan bisa terjadi dan ini tidak boleh menang. Itu maunya mereka. Bagaimana caranya ini harus
jatuhnya seperti ini? Jawaban saya tidak akan seperti kerusuhan di tahun 98 kan. Kecurangan yang akan bakal terjadi nanti yang saya lihat sih jujur ya dari di daerah-daerah yang perlu diperhatikan banget. Jadi kepada semua tim, semua harus jaga-jaga di daerah. KPU di daerah, takutnya nanti di situ ada permainan seperti itu. Oke, pesan moralnya hanya satu. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa damai? Siapapun presidennya, yang penting Indonesia itu maju. Yang penting Indonesia itu nyaman. Semua masyarakatnya bisa lebih baik ke depannya. Perekonomian semua lebih baik. Nggak usah kita harus bertengkar. Siapapun presidennya, kita doakan supaya negara ini bisa lebih baik, lebih maju. Nggak usah perlu kita ribut-ribut. Kenapa kita ribut, kita celah, kita omong ini itu, dosanya kita yang tanggung loh. Bukan orang itu yang nanggung, tapi kita yang nanggung dosa. Kita celah presiden, celah calon ini, dosanya kita yang tanggung. Kita celah lagi calon ini, dosanya kita yang nanggung. Jadi lebih bagus kita sekarang doakan siapapun presidennya nanti, kita berdoa supaya Indonesia bisa lebih maju, terjauh dari semua masalah, bencana, malapetaka. Kita berdoa supaya masyarakat kita Indonesia bisa lebih maju ke depan, perekonomiannya supaya orang kelas bawah bisa naik menjadi kelas menengah. Saya berharap sekali seperti itu. Berbeda dengan prediksi yang lain, salah satu pria indigo yang berasal dari Bunian Aceh mengungkapkan bahwa pada pemilihan Presiden Republik Indonesia yang akan digelar tidak akan ada kecurangan, lantaran akan murni dari suara rakyat Indonesia. Selain itu, pria indigo tersebut mengungkapkan jika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, oknum tersebut akan celaka, lantaran terdapat campur tangan Tuhan. Maka inilah prediksi orang Bunian Aceh terkait kemurnian suara rakyat Indonesia. Tahun 2024 ini tidak ada kecurangan, ini tahun kebenaran. Jadi siapapun yang berbuat curang di tahun ini pasti akan merasakan dampaknya di depan mata dan dipermalukan di seluruh masyarakat. Karena tahun 2024 adalah tahun yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Indonesia. Tahun kebangkitan kita. Ada campur tangan Tuhan yang sangat kuat di pemilihan presiden tahun 2024. Jadi siapapun yang berbuat curang pasti akan celaka. Jadi presiden di tahun 2024 ini adalah murni dari suara rakyat Indonesia. One, two, three, four, five.